Bab 96. Ini baru dimulai. Bam. Tinjuan warrior yang menghantam ke arah kepala Raja Serigala. Ekspresi warrior yang pun berubah, lalu terasa kekuatan yang kuat menyelimuti ke lengannya. Kekuatan kuat ini membuat warrior yang terbang ke belakang 7 meter dan terbaring di lantai. Sedangkan Raja Serigala hanya bergoyang sejenak, lalu mendarat di lantai. Sepertinya, tinjuan tadi tidak melukainya. Tapi tinjuan warrior yang ini sudah membekas di kening Raja Serigala. Warrior yang bangkit, rasa perih merambat ke seluruh badan. Saat ini pusaran kecil yang di badannya mulai bergerak, energi hitam emas pun mulai mengalir keluar ke arah nadi, memulihkan semua luka dia. Merasakan perubahan di badannya, warrior yang pun membuang napas, lalu memandang Raja Serigala hantu yang berada jauh darinya. Warrior yang harus mengakui, kekuatan raga monster hitam ini sangat mengerikan. Serangan tadi jika master manusia alam fana tidak mati pasti sudah luka parah, sedangkan Raja Serigala hantu ini malah masih baik-baik saja. Meskipun dia sudah dari awal mengira tinjuan tadi tidak akan melukai Raja Serigala, tapi melihat ia baik-baik saja, hati warrior yang pun sangat kesal. Untung saja, Raja Serigala hantu ini masih lebih lemah sedikit dari monster hitam level raja yang ada di dalam pagoda monster pedang, karena dia sama sekali tidak berani meninju monster hitam level raja yang ada di pagoda monster pedang. Menenangkan pikiran, warrior yang menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka perisai hitam dan pakaiannya, terlihat kulit berwarna coklat, merenggangkan sepasang tangan, energi hitam mulai keluar, di telapak tangan menyelimuti cahaya emas yang menyilaukan mata. Hari ini, dia akan bertarung sepuasnya. Melihat warrior yang masih bisa berdiri, sekelompok serigala langsung mengaum, seolah-olah berkata ini hal yang mustahil. Macan tutul ungu dan serigala abu-abu terlihat tenang, terutama serigala abu-abu. Dia pernah bertarung dengan warrior yang mengetahui jelas kekuatan raga warrior yang. Tapi dia juga menganggap warrior yang akan menang melawan Raja Serigala hantu ini. Perbedaan monster hitam level 9 dan monster hitam level raja cukup jauh. Meskipun dia tidak mengira warrior yang akan menang, tapi dia tidak mengungkapkan jika tidak ini minta dihajar. Perlu diketahui, macan tutul ungu paling benci melihat orang meremehkan warrior yang. Melihat warrior yang bangkit, macan tutul ungu pun bersemangat, seperti ingin ikut bertarung juga. Raja Serigala hantu juga sangat kaget, manusia yang ada di depannya masih belum mati setelah bertabrakan dengan ia. Jangankan mati, bahkan lupa pun tidak ada, ini membuat Raja Serigala hantu mengamuk. Seorang manusia saling bertabrakan dengan dia, malah masih bisa berdiri, ini adalah menamparkan wajah dia sendiri. Auman yang kuat, Raja Serigala hantu menyerbu ke arah warrior yang. Badan Raja Serigala hantu lebih besar puluhan kali lipat dari warrior yang, berlari cepat ke arah warrior yang, bagaikan gunung kecil yang sedang berpindah. Setiap kali kaki menghentak, permukaan lantai pun bergetar, suara sangat memekikkan telinga. Melihat Raja Serigala hantu menyerbu ke arahnya, warrior yang menyipitkan mata, melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan pantulan, menyerbu ke arah Raja Serigala. Di saat hanya berjarak 1 meter, warrior yang berteriak, tinjuan berwarna emas menghantam ke arah kepala serigala. Serangan warrior yang ini mengeluarkan seluruh tenaga, terdengar suara angin yang memekikkan telinga. Di tatapan kaget semua monster, manusia dan serigala kembali bertabrakan lagi. Bam! Suara ledakan yang kuat, warrior yang pun kembali terbang keluar. Melihat warrior yang terbang keluar, Raja Serigala pun merasa lega, tapi 1 detik kemudian, manusia yang baru terjatuh ke tanah kembali berdiri lagi dan kembali menyerang ke arahnya.
Raja Serigala Hantu sangat heran. Karena dia tadi sudah mengeluarkan seluruh tenaga menabraknya, tapi manusia ini baru bisa berdiri dan menyerang kembali. Dia ini manusia atau monster hitam? Dia tidak sempat berpikir, karena manusia sudah terbang di depan hadapannya. Buff. Tidak perlu ditebak, kali ini warrior yang kembali terbang keluar. Tapi warrior yang bangkit lagi dan menyerbu ke arah Raja Serigala Hantu. Buff. Buff. Pertarungan ini berlangsung sekitar 2 jam. Dalam 2 jam ini, setiap kali warrior yang bertabrakan dengan Raja Serigala Hantu pasti akan terbang keluar. Tapi warrior yang juga ada peningkatan, jarak terbang keluar semakin pendek. Awalnya 7 atau 8 meter, sekarang hanya 5 atau 6 meter, ini adalah sebuah peningkatan. Warrior yang tentu saja bukan orang yang gila, dia kenapa tidak menggunakan pedang yang dia mahir, melainkan menggunakan raga bertarung dengan Raja Serigala Hantu, itu karena dia ingin meningkatkan kekuatan raga. Betul, luka raganya semakin besar maka putaran di pusaran energi akan semakin cepat. Energi hitam emas yang dihasilkan juga lebih banyak. Meskipun lebih menderita, tapi efeknya terlihat jelas. Sama seperti sekarang, dia sudah mulai terbiasa dengan kekuatan Raja Serigala Hantu. Tentu saja hanya terbiasa belum sampai kebal, masih bisa merasakan sakit. Melihat warrior yang terus terbang keluar, lalu terus-menerus menyerang Raja Serigala Hantu, sekelompok serigala yang di belakang pun mulai tercengang, karena mereka saja pasti akan terluka menerima serangan Raja Serigala berkali-kali, tapi manusia ini malah masih baik-baik saja. Orang yang di depan mata ini, apakah seorang manusia? Jangan-jangan adalah monster hitam. Sekelompok serigala ini pun muncul pemikiran yang sama seperti Raja Serigala Hantu sebelumnya. Serigala abu-abu sekarang juga membelalakan mata, penuh dengan ketidakpercayaan. Dia mengetahui kekuatan raga warrior yang sangat kuat, tidak menyangka bisa menerima serangan Raja Serigala berkali-kali masih bisa bangkit. Dia sejak kapan menjadi sekuat ini? Ini bukan pertarungan antar manusia dan monster, melainkan pertarungan antar monster dan monster. Betul. Hanya pertarungan antar monster dan monster baru bisa sama seperti warrior yang dan Raja Serigala Hantu ini, saling bertabrakan dan saling meninju. Di mata sekelompok serigala dan serigala abu-abu, kekuatan raga warrior yang sudah setara dengan Raja Serigala Hantu. Tapi hanya warrior yang sendiri yang mengetahui, jarak kekuatan raga dia dan Raja Serigala Hantu masih sangat jauh. Meskipun setiap kali Raja Serigala Hantu bisa menabrak dia terbang keluar, tapi tidak pernah langsung menyerang atau menghantam kepala dan bagian penting dia, juga tidak menggunakan cakar mencakar dirinya. Warrior yang mengetahui, karena Raja Serigala Hantu ini takut pada macan tutul ungu. Selain itu, dia bertarung dengan Raja Serigala Hantu sampai sekarang. Dia sama sekali tidak bisa melukai Raja Serigala Hantu atau dengan kata lain, dia tidak bisa menembus pertahanan Raja Serigala Hantu. Jika memakan selembar jimat penambah kekuatan mungkin saja bisa, tapi ini juga tidak bermakna. Tentu saja, Raja Serigala Hantu masih belum mengeluarkan seluruh tenang, warrior yang juga belum. Jika dia menggunakan pedang dan mengeluarkan niat pedang, dia yakin bisa mencincang mati Raja Serigala Hantu ini. Kenapa Raja Serigala Hantu ini tidak mengeluarkan seluruh tenaga? Karena dia ingin melihat manusia yang ada di depannya bisa menahan berapa kali serangan dia. Dia adalah raja dari kelompok serigala, kepintaran dia mungkin tidak setinggi manusia, tapi dia juga tidak bodoh. Macan tutul ungu misterius dan Raja Serigala abu-abu bersedia mengikuti manusia ini, pasti karena manusia ini memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain. Fakta membuktikan, manusia yang ada di depannya memiliki kemampuan,
dia pun mulai menyimpan rasa sombongnya. Tidak peduli manusia atau monster hitam, asalkan memiliki kemampuan sudah seharusnya dihormati. Tapi, hanya karena sedikit kemampuan ini menaklukkannya, ini masih tidak cukup. Dia tidak khawatir manusia di depannya akan memaksa dia untuk tunduk, karena jika demikian maka manusia ini akan menerima pembalasan dari monster kuat dunia monster hitam. Ini menaklukkannya. Harus dia yang bersedia. Waktu terus berjalan, manusia dan serigala memiliki pemikiran sendiri. Bisa dikatakan, ini hanya pertarungan pemanasan saja. 2 jam berlalu. Buff. Warrior yang kembali terbang keluar, warrior yang segera berdiri. Di saat dia bersiap untuk menyerbu, Raja Serigala Hantu mengaum kuat, mencakar permukaan lantai dengan kuat. Muncul beberapa bekas cakar raksasa. Melihat keadaan ini, warrior yang berhenti, dengan nada kecil berkata, ini mulai serius. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, memutar telapak tangan kanan, pedang pun muncul. Saat memegang pedang, aura warrior yang seketika berubah, niat pedang pun menyelimuti Raja Serigala Hantu. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Bersambung.